alihi wa sahbihi wa mawalah. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir yang Maha Pengatur, Asy-Syari', dialah Allah yang berhak membuat aturan dan undang-undang. Yang atas segala karunia dan nikmat dari Allah, kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam rumah ini, yaitu dalam rangka melaksanakan kegiatan majelis taklim perwiritan ibu-ibu. Ya, ada nama majelis taklimnya, Bu? Ya, majelis taklim ibu-ibu Al-Hidayah Padang Matinggi ya. Ya. Jadi marilah kita mensyukuri segala nikmat dan karunia Allah ini. Atas berkat dan karunia Allah kita bisa bertemu di sore hari yang berbahagia ini. Tentunya semua pertemuan dan langkah ini adalah berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ibu-ibu ini tadi berangkat dari rumah menuju tempat majelis pengajian ini, semua niatnya adalah ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Betul, Bu? Ya, alhamdulillah. Kalau ada yang belum ikhlas niatnya mengharap ridho Allah, maka sekarang ini maka ikhlaskanlah niat. Kita hadir berkumpul di sini hanyalah karena mengharap ridho Allah semata. Kenapa harus ridho Allah semata, Ustaz? Karena memang hanya ridho Allah lah, dengan ridho Allah lah kita akan memperoleh pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu ini datang kemari bukan lillahi ta'ala, tetapi karena lil ketua majelis taklim misalnya. Saya kemari karena ibu ketua. Kalau ada yang datang kemari karena ibu ketua, maka kata Allah nanti di hari akhirat silahkan ibu ini minta pahalanya ke ibu ketua majelis taklim. Kira-kira ibu ketua majelis taklim bisa nggak memberikan pahala? Enggak. Kalau ada ibu-ibu ini yang datang kemari karena lil Pak Ustadz, maka Pak Ustadz juga tak bisa memberikan pahala. Ya. Jadi satu-satunya yang bisa memberikan pahala atas kehadiran ibu-ibu ini di majelis taklim Al-Hidayah ini adalah itulah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Ustaz? Karena memang pemilik surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita di kehidupan dunia ini adalah bagaimana memperbanyak amal soleh. Bagaimana setiap hari agar kehidupan kita itu dipenuhi oleh amal-amal soleh. Yang amal soleh itu akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang besar. Dan pahala itu akan dibalas Allah dengan apa, Ibu? Dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma pertanyaannya ibu-ibu, untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tentu membutuhkan yang namanya ilmu. Penting gak ilmu? Penting. Karena kalau tanpa ilmu, maka bisa jadi bukan malah amal soleh yang kita lakukan, tetapi malah amal salah. Jadi di sini saya sampaikan, marilah kita berilmu sebelum beramal.
berilmulah sebelum beramal. Ya. Karena ilmu tanpa amal bisa menjadi keliru. Ya. Maka oleh karena itulah ibu-ibu saya yakin di sore hari ini datang dengan semangatnya adalah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang surga itu kata Allah jannatu adanin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, baik yang belum tergerak hatinya untuk hadir, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kita semua kesehatan, kesempatan, umur yang barokah, rezeki yang barokah, agar kita senantiasa bisa mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan ibu-ibu ini senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak kita adalah tergolong sebagai umat yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, muslimah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi acara kita telah dibuka oleh MC dengan ucapan bismillah. Semoga dengan ucapan itu kita semua memperoleh keberkahan sampai kita sekembalinya nanti pulang ke rumah masing-masing. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah pertemuan kita yang pertama. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang baru kenal, ada mungkin yang belum sama sekali mengenal. Karena memang saya juga baru pertama kali ini mengisi di sini. Ya. Dan ini tidak pernah saya bayangkan. Dan tentunya tadi seperti saya bilang bahwa pertemuan ini semuanya adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka izinkan Al-Fakir sedikit memperkenalkan diri. Naron marsapa-sapa laki ibu isi lenang abayo na tampalan najuguk di jolonya nyon ninaka. Asi tampan Ustaz. Alaklay matto. Mulaklay kan tampan dewi. Tidak mungkin cantik. Yang cantik ibu-ibu. Kalau yang tampan Pak Ustaz. Jadi nama saya adalah Martua Marganya dari Munte. Ada marga dari Munte nang udah. Alhamdulillah. Ada serupa. Jadi namanya Martua Marganya dari Munte. Jadi alamat Jalan Haji Umar Kayuombun, Gang Mawar. Alhamdulillah sudah menikah ibu. Istri baru satu. Naman dukut saja udah. Istri baru satu. Anak sudah dua, sepasang alhamdulillah. Satu laki-laki, satu perempuan. Saya doakan bagi ibu-ibu yang belum Allah berikan keturunan anak laki-laki dan perempuan, mudah-mudahan Allah karuniakan anak keturunan laki-laki dan perempuan. Amin. Kenapa saya doakan begitu, Ibu? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan walaysa zakaru kal unsa. Laki-laki itu enggak sama dengan perempuan. Betul enggak? Sarupo do alak lahir tanda buruk. Sarupo. Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran walaysa zakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Mana buktinya Ustaz? Mula opat daganaki bagasan nang udah ada buru saja. Ada doa. Oh Tuhanku pino mat mabaya sada ala lain. Songoni jo sebalikna. Mula madung opat di sialak lai ama doa mulu nang udah. Pino mat baya sada ada bo. Itu menunjukkan apa? Bahwa benar kata Allah walaysa zakaru kal unsa, laki-laki itu enggak sama dengan perempuan. Dari mana samanya?
fisiknya pun sudah beda. Maka kalau ada orang hari ini mengatakan laki-laki dan perempuan sama saja, itu perlu dipertanyakan pola pikirnya. Karena Allah yang bilang laki itu tidak sama dengan perempuan. Mana buktinya? Itu tadi. Ibu-ibu itu bilang, Pino matsada alak lai, Pino matsada ada buru. Maka kita doakan mudah-mudahan yang belum Allah berikan keturunan anak laki-laki, cucu laki-laki, perempuan, Allah berikan keturunan anak laki-laki dan perempuan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi hablana zurriyatana, ya. Menjadi qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama, menjadi penyejuk mata bagi orang-orang yang beriman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada bulan ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Ya. Alhamdulillah, kalau Al-Fakir tidak salah, ini Dzulqa'dah di hari yang ke-16. Ya. Nah, itu dia. Ya. Jadi Dzulqa'dah ini adalah bulan yang istimewa. Tapi sebelum kita lanjut tadi, cukup perkenalannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, saya kalau ditanya dari mana basic pendidikannya Pak Ustadz? Saya alumni Mustofawiyah, Pondok Pesantren Mustofawiyah. Dulu masih Tapanuli Selatan, sekarang sudah Mandeling Natal. Orang menyebutnya Purba Baru. Ada yang satu angkatan ibu-ibu? Alumni Mustofawiyah di sini? Tidak ada. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada di antara kita yang Allah berikan nikmat sempat nyantri. Karena tidak semua hamba Allah berikan kesempatan untuk nyantri. Maka oleh karena itu sekolahkan anak-anak keturunan kita ke lembaga pendidikan Islam. Ya, karena tiap hari kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tetapi kita tidak mendidik anak-anak kita dengan agama. Maka kalau punya anak 4 atau 5, sekolahkan, didik mereka dengan dasar agama terlebih dahulu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah. Kalau sudah bulan Dzulqa'dah, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Bulan apa itu, Bu? Bulan Dzulqa'dah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, surah ke-9 ayat ke-36. Marban catatan mudah-mudah. Nah, langsung marban catatan boleh direkam. Kenapa Ustaz rekam? Supaya nanti ada yang mau disampaikan dan dilihat oleh orang lain. Supaya apa? Supaya Ustaz tidak lupa. Itu gunanya kita mencatat. Kalau kita mengundang guru kemari, bawa catatan. Supaya ada oleh-oleh yang dibawa pulang ke rumah. Nanti ditanya sama suami, malai materi ini pengajian Ustati, pina boto, malupa awnya. Akitong debat tusan nagot mi 28-nya. Roya tusan nengotnya mi. Kan? Maka catat. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna iddatas suhuri indallahi isna asara sahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Mingut kamu nak kinayat nih. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-36. Sommo manjalakina. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ialah 12 bulan. Allah menciptakan jumlah bulan itu berjumlah 12 bulan. Mulai dari Muharram sampai terakhir. Muharram, Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan, menetapkan jumlah bulan itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan namanya Syahrul Hurum. Apa itu Ustaz Syahrul Hurum? Bulan haram.
Minha arba'atu hurum zalika ad-dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri pada keempat bulan itu. Bulan nah menopati nang udah? Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Saya ulangi, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti bulan naro kita berada pada posisi bulan haram. Termasuk bulan ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum, kata Allah, maka janganlah kamu menzolimi dirimu sendiri. Apa maksudnya itu, Ustaz? Janganlah kamu berbuat dosa di bulan itu. Di bulan nade Ustaz. Bulan Naupati. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau di bulan-bulan yang biasa saja kita dilarang untuk berbuat dosa. Bukan hanya di 4 bulan ini. Di bulan Nalip kan dilarang deh. Dilarang kita bermaksiat. Kalau di bulan biasa saja kita dilarang bermaksiat, apalagi terutama di 4 bulan haram tersebut. Maksudnya Ustaz, maksudnya siapa yang berbuat dosa di dalam 4 bulan haram itu, maka dosanya 2 kali lipat diberikan Allah daripada hari-hari dan bulan yang biasa. Maka isi taramun nang muda meninggalkan salat wajib sakali 2 kali lipat may dosa na bulanon dibandingkan di bulan doon hari-hari na biasa. Siapa yang tidak menutup aurat di bulan ini, maka dosanya juga 2 kali lipat dibandingkan dengan hari-hari biasa. Siapa yang durhaka kepada suaminya, kalau masih ada suaminya di bulan ini, maka Allah akan berikan 2 kali lipat dosanya dibandingkan di bulan dan hari-hari lain. Yang di bulan dan hari lain saja pun kita tidak boleh berbuat dosa dan maksiat. Apalagi di keempat bulan haram ini. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka catat ini. Perhatikan di bulan apa posisi ibu-ibu sedang berada. Hati-hati. Karena kalau kita bermaksiat di bulan ini, 2 kali lipat dosanya dibandingkan hari biasa. Sampaikan ke suami, sampaikan ke anak-anak kita agar mereka jangan bermaksiat di bulan ini. Jangan meninggalkan sholat di bulan ini. Jangan menampakkan aurat juga di bulan ini. Kalau di hari-hari biasa saja kita tidak boleh menampakkan aurat, apalagi di bulan haram ini. Kenapa Ustaz? Karena Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi apa tugas ibu-ibu? Itu tadi. Menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Itulah tugas ibu-ibu. Itulah tugas suami di rumah. Maka usahakan sekuat tenaga agar keluarga kita terhindar dari azab api neraka Allah yang membakar. Maka kalau ada hartamu, pakai hartamu menyelamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah. Ada ilmumu, pakai ilmumu untuk menyelamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah. Itulah gunanya segala nikmat yang Allah karuniakan kepada ibu-ibu sekalian. Itulah gunanya itu. Makanya kalau punya harta, jangan cuma disimpan-simpan. Tapi pakailah harta itu, pakailah ilmu itu, pakailah kepintaran kita itu untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka Allah yang membakar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan lupa perhatikan di bulan apa kita berada. Karena sangat penting bagi kita untuk mengetahui itu agar kita terhindar daripada bermaksiat kepada Allah. Makanya itu tadi di awal Ustaz bilang, penting berilmu sebelum beramal. Maka pelajarilah. Kalau ada guru-guru kita datang kemari, silakan ibu-ibu ini hadir. Minta kepada Allah supaya diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu.
Ya. Nah, penting berilmu sebelum beramal. Jangan nanti ibu-ibu ini gara-gara mengejar yang sunnah meninggalkan yang wajib. Kebalik-balik amalnya. Ulak sang amar balik-balik amali nang udah ete kakak. Nah, contohnya apa Ustaz? Contohnya ibu-ibu ini tahajud tidak pernah tinggal. Tahajud terus. Tapi nggak pernah sholat subuh. Kira-kira bagaimana Ibu? Itu berarti mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Sama dengan ibu-ibu di rumah. Berbakti kepada suami hukumnya wajib. Puasa sunnah Senin Kamis hukumnya sunnah. Jangan sampai gara-gara mau mengerjakan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Ibu-ibu kalau mau puasa sunnah silakan Senin Kamis, tapi izin dulu sama suami. Nah, jangan-jangan mentang-mentang gara-gara ibu-ibu ini sudah merasa amalnya luar biasa terus puasa Senin Kamis nggak izin suami. Padahal ada hak suami di situ, ada kewajiban ibu terhadap suami. Maka penting berilmu sebelum beramal. Cerdaslah dalam beramal. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap hari Jumat, nih hari apa nih? Hari Jumat. Ya kan? Berarti ini hari yang mulia. Karena kata Nabi, al-jumu'ah ila jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya. Dari sholat wajib yang satu ke sholat wajib yang berikutnya. Kata Rasulullah SAW, kafaratun lima bainahuma, menjadi penebus dosa di antara keduanya. Sholat 5 waktu kita dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, ya kan? Isya ke subuh, semuanya menjadi penebus dosa bagi kita di hadapan Allah. Termasuk juga dengan umroh dan haji kita. Nah, itu dia. Jadi semua menjadi penebus dosa. Maka penting kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penting enggak takwa, Bu? Penting enggak takwa? Seberapa penting takwa bagi kita? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya Al-Qur'an surah Al-Hasr ayat 18. Ada yang hafal, Bu? Surah Al-Hasr ayat 18. Boleh dicatat? Quran surah Al-Hasr ayat 18. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Hari esok di sini maksudnya adalah hari berbangkit, hari kehidupan setelah kematian, dan bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi mumpung ini hari Jumat, hari yang barokah, maka mari kita senantiasa istiqomah dalam bertakwa. Ya. Kenapa harus bertakwa, Ustaz? Karena takwalah yang paling penting di dalam kehidupan kita. Maka kalau ibu-ibu ditanya, Bu, apa yang paling penting dalam kehidupan kita? Iya, itulah iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan. Tapi apa?
iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang paling penting. Ibu-ibu mau masuk surga tidak? Yakin? Betul. Maka pegang teguhlah takwa itu. Kenapa, Ustaz? Karena takwa merupakan kunci bagi ibu-ibu untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kuncinya. Kalau ibu kehilangan kunci itu kira-kira bagaimana? Masih bisa masuk surga? Tidak. Maka kalau mau masuk surga Allah, pegang kuncinya, jangan dilepas. Jangan lepas takwa itu. Sampai Allah memanggil kita pulang, sampai kaki kita menginjakkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lepaskan takwa itu. Kalau bahasa kami mengatakan at all cost by all means, dengan segala risiko, dengan segala taruhan, maka pertahankanlah iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meskipun itu harus berdarah-darah, bahkan meskipun itu harus mengorbankan nyawa kita sendiri, sebagaimana Nabi dan para sahabat-sahabat terdahulu telah mencontohkan kepada kita. Maka jangan lepas kuncinya. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surah Az-Zumar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam Quran surah Zumar Allah mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Apa artinya, Ustaz? Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa ke dalam surganya Zumar. Surah Az-Zumar. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Zumar di situ adalah jama'atan ba'da jama'atin. Apa itu, Ustaz? Berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah. Nanti ibu-ibu ini akan masuk surga Allah berkelompok dan berjamaah-jamaah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Betul tidak, Ibu? Betul. Jadi jangan dibayangkan oleh ibu, nanti ibu ini masuk surga jalan sendiri-sendiri. Enggak ada orang masuk surga itu jalan sendiri-sendiri, itu enggak ada. Enggak ada. Kata Allah berkelompok, kata Allah berjamaah. Begitu kata Allah dalam Quran surah Az-Zumar. Sebagaimana juga nanti orang-orang kafir. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannami jumara, dalam ayat lanjutannya. Dimasukkan oleh Allah orang-orang yang kafir ke dalam nerakanya Zumar, berkelompok-kelompok. Jadi jangan dibayangkan kalau nanti ada yang masuk neraka jalan sendiri, itu enggak ada. Berkelompok. Maka nanti di hari akhirat Allah akan memanggil. Mana ibu-ibu yang ahli duha, kumpul. Satu kelompok berangkat masuk surga Allah. Mana ibu-ibu yang ahli tahajud, kumpul, berangkat masuk surga Allah. Mana ibu-ibu yang ahli sedekah, kumpul, berangkat masuk surga Allah. Mana ibu-ibu yang suka menyantuni anak yatim piatu, fakir miskin, kumpul masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ibu-ibu ini ahli apa? Ahli duha, ahli tahajud, ahli semuanya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, ayo mulai hari ini dan seterusnya persiapkan amal ibadah kita untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tempat kembali itu nanti di hari akhirat cuma dua, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tempat kembali itu cuma dua. Apa itu? Hah? Kalau tidak surga Allah, maka neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ada dua golongan nanti di hari akhirat. Ada golongan ashabul yamin atau ashabus simal. Siapa mereka golongan kanan? Mereka adalah ashabul jannah. Mereka adalah para penghuni surga. Dan siapa mereka ashabus simal golongan kiri? Mereka adalah penghuni neraka. Dan pasti ibu-ibu ini ingin menjadi golongan kanan. Mau golongan kanan apa kiri? Kanan. Tidak ada ini di sini ibu-ibu ini Pak ingin menjadi ashabus simal. Pasti kita semua ingin menjadi ashabul
yamin au ashabul jannah. Itulah para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwa neraka itu adalah wa bi'sal masir, adalah seburuk-buruk tempat kembali. Neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kenapa ibu-ibu? Kenapa dikatakan bahwa neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa seringan-ringan siksa di neraka Allah adalah apa ibu? Dipakaikan kedua terompah di kakinya, yang terompah atau sandal itu terbuat dari api neraka Allah, yang kalau itu kita pakai maka akan meleleh isi daripada otak kita tersebut. Itulah seringan-ringan siksa di neraka Allah. Sanggup ibu-ibu? Sanggup? Kalau sanggup tak apa-apa. Kalau tidak sanggup, maka mari kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu kita tidak ingin menjadi ashabus simal, dan pasti kita ingin menjadi ashabul yamin. Dan surga Allah itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Yang dimana surga itu kata Allah seluas apa bu? Langit dan bumi. Di surah Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang surga itu diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Surga itu hanya Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya tadi Pak Ustadz bilang, kalau kita mau masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan lepaskan iman dan takwa kita. Tetaplah ibu-ibu ini beriman, tetaplah ibu-ibu ini bertakwa di hadapan Allah, seberat apapun ujian, tantangan, rintangan, dan cobaan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kadang-kadang kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini terasa amat perih. Kadang-kadang ujian, cobaan, tantangan itu datang sampai membuat kita berdarah-darah dan meneteskan air mata. Ya, untuk bersabar, bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang itulah dunia. Dunia ini memang adalah tempat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa untuk bersusah payah, berlelah-lelah. Betul tidak ibu? Gimana bu? Bedanya nanti kita jelaskan bu. Oke, saya lanjutkan dulu. Ya, oke. Terima kasih. Jadi iman dan takwa itulah yang paling penting di dalam kehidupan kita. Karena memang dunia ini adalah tempat kita berlelah-lelah, tempat kita bersusah payah. Maka silahkan berlelah-lelah di dunia ini. Karena dunia ini bukan tempat kita istirahat, ibu-ibu. Di mana tempat kita istirahat? Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tempat istirahat yang sesungguhnya. Dan di sana kesenangan abadi yang sesungguhnya ada. Maka di dunia ini tak ada kesenangan yang abadi, ibu-ibu. Betul tidak? Kalaupun ibu-ibu senang paling seminggu, paling sebulan, paling 2 bulan. Habis itu bulan berikutnya sedih lagi. Kenapa? Dapat ujian. Diuji. Karena memang dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan bagi kehidupan kita. Makanya Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan hanya kehidupan yang bersifat sementara, kehidupan yang menipu. Ya. Kesenangan yang hanya bersifat sesaat. Ya. Kalau bahasa kita sekarang namanya, dunia ini adalah perhiasan yang bersifat menipu. Perhiasan KW. Iya. Ibu mau yang asli apa yang KW? Kalau memang asli di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya kan? Adakah kesenangan di dunia? Ada ibu-ibu, tapi sementara saja.
Maka kalau ibu-ibu ini lagi senang, biasa-biasa saja. Tidak usah terlalu berlebihan. Karena senang, sedih, ujian, cobaan itu akan datang silih berganti. Begitu juga sebaliknya. Kalau ibu-ibu ini mendapat ujian, maka jangan juga terlalu bersedih. Karena kesedihan itu hanya juga bersifat sementara. Walaupun kadang-kadang kita harus berdarah-darah dan meneteskan air mata. Jangan dikira Pak Ustadz yang duduk di depan ini tidak mendapatkan cobaan. Oh, jangan salah. Justru Ustadz lebih hebat cobaannya daripada ibu-ibu. Cuma karena saya tidak cerita saja. Kalau kita ditanya di sini, masing-masing ini punya cobaan kehidupan yang berbeda-beda. Bahkan mungkin ada yang lebih hebat di antara kita semua. Tapi ini kita tidak saling cerita. Dan itulah kehidupan dunia. Dan dunia ini adalah tempat kita diuji dan dicoba. Karena memang tempat abadi kita, tempat kembali kita bukanlah dunia ini. Tempat kembali kita adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kampung halaman kita yang sesungguhnya. Kalau ditanya kampung halaman ibu-ibu, bukan Batang Toru, bukan Mandeling Natal, bukan Paroman atau Pasaman, tidak. Tapi tempat kampung halaman kita yang sesungguhnya dan tempat kembali kita itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dulu nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam dulu pernah tinggal di sana, cuma karena satu ya kelalaian, maka kita diturunkan ke dunia. Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia untuk diuji. Kita di dunia ini untuk diuji, ibu-ibu. Kalau lulus, maka akan kembali ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak lulus, maka mohon maaf terpaksa transit di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka apa amalannya Ustaz supaya tidak perlu transit di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak. Mau langsung tiket PPIP menuju surga? Silahkan berangkat haji. Karena kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Maka orang-orang yang berangkat haji itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Munawi mengatakan, bahkan orang-orang yang hajinya mabrur itu kelak akan Allah masukkan ke dalam surga tanpa azab. Imam Munawi menjelaskan apa yang dimaksud dengan tanpa azab, tanpa perlu transit di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan-bulan ini biasanya kita banyak mendapatkan undangan jamaah haji. Ada yang insya Allah berangkat tahun ini? Tanggal 2 nanti ada? Tidak ada. Ya, mudah-mudahan kita doakan semua jamaah yang hadir sini beserta keluarga kita, suami, istri, anak, keturunan kita. Allah sampaikan kita kedua tanah suci Makkah dan Madinah, baik itu untuk melaksanakan haji maupun umrah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Agar kita bisa berziarah ke makam Nabi. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia adalah tempat ujian dan cobaan yang bersifat sementara. Ya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebab saking hebatnya kadang ujian di akhir zaman ini, kadang-kadang seseorang sampai berputus asa, lalu kemudian dia apa ibu-ibu? Seperti yang kita lihat hari ini yang viral di pemberitaan televisi, bahkan di tempat kita. Ada orang yang mengakhiri hidupnya sendiri, dengan gantung diri, dengan minum racun, dengan segala macam. Maka ini adalah orang-orang berputus asa dari rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah lindungi keluarga kita dari berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena kemarin di lingkungan saya ada yang begitu, seorang anak muda. Kemarin baru viral pemberitaannya. Ibu tahu kan? Iya, itu dia. Itu ya. Jadi makanya saya katakan jaga diri kita, jaga keluarga kita. Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Pakai hartamu, pakai ilmumu, pakai potensimu untuk menyelamatkan dirimu dan keluargamu dari azab api neraka Allah. Tidak berguna hartamu, tidak berguna ilmumu kalau engkau dan dirimu tidak bisa
terselamatkan dari azab api neraka Allah yang membakar. Ya, padahal tadi seringan-ringan siksa adalah dipakaikan kedua sandal dari api neraka, yang kalau sandal itu dipakai maka akan meleleh isi otak kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah mengantuk? Kalau mengantuk kita sholawat dulu. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita rezeki bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah mengatakan di dalam Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-13, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Jadi kalau ditanya siapa di antara kita ini ibu-ibu yang paling mulia, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling bagus rumahnya, bukan yang paling bagus kendaraannya, bukan yang paling banyak uangnya, bukan yang paling terkenal, tidak. Tetapi siapa di antara kita yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah khawatir ibu-ibu. Ya, mau berkulit hitam, mau berkulit putih, mau berkulit langsat, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita adalah iman dan takwa kita di hadapan Allah. Jadi enggak usah khawatir. Abayana lum-lum duaunya, bo pelum-lum kunang udah. Kalau engkau adalah orang yang bertakwa, maka engkau adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin baju lebaranmu kemarin cuma 1 atau 2. Tidak ada masalah. Karena yang menjadi standar tolak ukur kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah keimanan dan ketakwaannya, bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan pangkatnya, bukan keterkenalannya. Andai kecantikan dan ketampanan yang menjadi tolak ukur kita yang jelek-jelek ini, ya kan? Tentu tidak akan mendapatkan posisi mulia di hadapan Allah. Pasti para artis-artis itu yang paling nomor 1. Tapi kata Allah bukan cantik dan tampan, bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan keterkenalan. Tetapi siapa di antara kita yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mau masuk surga Allah, nah itu tadi kuncinya. Peganglah iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti kembali kelak Allah kumpulkan kita kembali bersama di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan kita kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan kita kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita, orang tua kita, suami, istri, anak-anak kita. Mudah-mudahan nanti dengan kecintaan itu Allah kumpulkan kita kelak bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa begitu Ustaz? Terakhir masuknya teh ngaranna mah dong na wida maloja lop pitot angkat tot palurus tot. Ade. Jadi mak karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al mar'u ma'aman ahabba anta ma'aman ahbabta, engkau kelak akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Engkau kelak akan dikumpulkan bersama dengan siapa orang yang engkau cintai.
Kalau ibu-ibu cinta kepada suami ibu di rumah, insya Allah kelak ibu akan dikumpulkan kembali bersama suami ibu di rumah. Kalau ibu cinta kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah dengan kecintaan itulah kelak Allah akan mengumpulkan kita kembali di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibu cinta kepada para ulama-ulama kita, tuan-tuan guru kita yang selalu diundang di majelis taklim ini, maka kelak Allah kumpulkan kita kembali di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kecintaan itu adalah semua karena mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu, sebagaimana tadi ayat ini, pengajian ini kita buka dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka wahai orang-orang beriman, bertakwalah di hadapan Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok, hari kematian, hari berbangkit. Pertanyaannya, sudahkah ibu-ibu menyiapkan amal untuk pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau belum, maka persiapkanlah mulai dari sekarang. Kenapa? Karena panggilan itu bisa datang kapan saja. Kalau panggilan itu datang dan kita tidak menyiapkan diri kita, lalu apa amal yang akan kita bawa pulang? Itulah tadi Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Maka hendaklah perhatikan apa amal yang sudah kita siapkan di hari ke depan, hari esok. Ma'adong bebalan junawat obanon mulak. Mula napi dong. Maka persiapkan. Sudah siap dipanggil Allah? Sudah siap belum ibu-ibu? Harus siap. Maka bagaimana supaya siap? Persiapkan bekalmu. Ya. Jangan sampai seperti dikatakan lagu itu kan. Nah, janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa kerendah diusung. Sadarlah diri, sebelum masa kerendah diusung. Datang masanya, insaflah diri. Selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi. Berjuanglah hidup sepanjang zaman, tinggal semua yang dikasihi. Berjuanglah hidup sepanjang zaman. Apa yang dibawa ibu-ibu? Amal soleh. Harta tinggal, anak tinggal, rumah tinggal, kendaraan tinggal, semuanya tinggal. Kecuali apa? Kecuali amal soleh, amal ibadah yang kita bawa pulang menghadap Allah. Kalau ada harta yang ibu pakai menolong agama Allah, maka itulah yang akan dibawa pulang. Kalau ada harta yang ibu infakkan, maka itulah yang akan dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Semua akan tinggal. Tak ada yang abadi di dunia ini. Maka kita akan sendirian menghadap alam barzah. Sendirian di alam kubur Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang setia menemani kita? Itulah amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka persiapkan diri, karena kematian itu datang kapan saja. Karena syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Betul ibu? Betapa banyak orang sakit, tetapi justru yang sehat yang duluan dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah lalai dengan nikmat sehat. Jangan pernah lalai dengan semua nikmat yang Allah berikan. Maka mumpung, ayo di sini saya ajak, mumpung Allah berikan kita kesempatan, yuk. Jangan lagi sia-siakan, udah cukup buat dosanya, udah cukup. Jangan lagi, udah. Inilah waktu bagi kita untuk bersungguh-sungguh bertakwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mempersiapkan bekal yang akan kita pulang kembali kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita semua kembali bertemu di hadapan Allah insyaallah kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan penyampaian Al-Fakir yang singkat ini
dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kalau nanti masih ada waktu boleh bertanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Ada yang bertanya? Boleh, silakan Ibu. Ya. Ya, Al-Hujurat ayat 13, surah ke-49. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antaramu. Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Iya, pertanyaannya tadi Bu? Iya. Iya. Banyak orang yang beriman tapi belum tentu dia bertakwa. Banyak orang yang beriman. Nah, makanya bulan puasa apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Baik orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Makanya dipanggil orang yang beriman. Apa tujuan dari puasa itu? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang beriman adalah yang percaya kepada Allah, mengimani adanya Allah dan Rasul-Nya. Maka siapa saja yang mengimani adanya Allah dan Rasul-Nya, maka dia orang beriman. Yang bertakwa itu adalah mereka orang yang mengerjakan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Dan menurut Ali radhiyallahu anhu, sedikit menyita waktu, bahwa makna takwa itu ada 4 Ibu. Tapi saya kasih garis besarnya aja, karena kalau saya jelaskan lagi 2 jam lagi Ibu. Nanti Ibu nggak tahan, apalagi saya. Takwa itu ada 4. Kata Ali radhiyallahu anhu, yang dimaksud takwa ada 4. Yang pertama al-khaufu minal jalil. Bahwa orang bertakwa itu senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun dia berada, walaupun tidak ada CCTV yang melihat. Kenapa? Karena ada CCTV yang tak pakai kabel. Siapa itu? Allah yang maha kuasa, maha melihat. Maka orang bertakwa adalah dia al-khaufu minal jalil, senantiasa merasa takut kepada Allah. Itu takwa yang pertama, makna takwa, senantiasa merasa takut kepada Allah. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Maka kalau ibu mengaku orang yang bertakwa tadi, kan kunci surga adalah takwa. Maka orang yang bertakwa adalah pertama dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun dia berada, walaupun tidak ada CCTV yang melihat, tapi ada CCTV yang tanpa kabel. Yang kedua, wal amalu bitanzil, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka kalau ibu mengaku bertakwa, maka ikutilah segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena pengakuan ibu membutuhkan pembuktian. Maka cinta kepada Allah dan Rasulnya membutuhkan yang namanya pembuktian dan pengorbanan. Sedakat ko nang udah idokot ko, I love you tu abang nebagas. Mana buktinya kan ini? Nah, atau sang abang nebagas mandukon na tu kamu, I love you sayangnya. Mana buktinya bang? Kan nimu deh. Apalagi lah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana bukti engkau cinta kepada Allah dan Rasulnya? Mana buktinya? Ikutilah apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Maka takwa yang kedua adalah wal amal bitanjil, mengamalkan segala apa yang diperintahkan Allah. Yang ketiga adalah wal istidadul yaumir rohil. Apa itu Ustaz? Wal istidadul yaumir rohil, mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Balanjo nagot obanan. Kenapa Ustaz? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan dan juga manusia, tetapi Allah juga menciptakan yang namanya alam akhirat, di mana kita semua nanti akan kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Maka kalau kita mengaku orang bertakwa, wal istidadul yaumir rohil, persiapkanlah kehidupan setelah kematian. Karena kita 2 kali mati, 2 kali hidup. Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itulah yang ketiga, mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Yang keempat, warido bil qalil, ridho dengan pemberian Allah.
Ada amal yang tak mengeluarkan tenaga. Apa itu? Ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amal yang salah satu nilainya amat tinggi. Apa itu? Ridho dengan takdir Allah. Ibu-ibu di rumah ini nanti sepulang ke rumah, bapak-bapak suami bekerja keluar rumah mencari nafkah, lalu dia pulang hanya membawa sedikit, tidak apa-apa. Ibu-ibu ridho. Kenapa? Karena suami ibu tidak mencuri. Suami ibu tidak korupsi. Tidak mengurangi takaran dan timbangan. Maka ridho dengan pemberian Allah yang sedikit. Maka itulah orang bertakwa yang keempat. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu Bu penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ada lagi? Sekarang sudah jam 17.35. Ada yang mau bertanya lagi, Bu? Ya, silakan. Ya. Tidak ada suami yang durhaka kepada istri. Tapi kalau suami yang melalaikan amanah dan tanggung jawab ada. Karena ayatnya tidak berbunyi, karena hadisnya tidak berbunyi begitu. Hah? Contohnya, suami yang tidak menafkahi keluarganya. Suami yang tidak mendidik istri dan anak-anaknya. Maka itu adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menyia-nyiakan amanah yang telah Allah berikan. Makanya kalau ada suami di rumah Bu, suruh ke pengajian. Suruh sholatnya ke masjid. Jangan kau biarkan di rumah. Nanti dia jadi laki-laki soleha. Jadi tidak ada suami durhaka. Nah, yang adalah suami yang lalai akan tanggung jawabnya. Nah, begitu. Kenapa begitu, Ibu? Karena posisi suami bagi seorang istri adalah sangat tinggi nilainya. Kenapa saya katakan tinggi? Karena hampir-hampir suami itu, Ibu, hampir-hampir menjadi Tuhan. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, andai manusia boleh bersujud kepada manusia, maka pasti akan aku suruh seorang istri sujud kepada suaminya. Suami itu nyaris jadi Tuhan bagi ibu. Cuma karena tidak boleh saja. Kenapa? Karena mulianya, tingginya posisi seorang suami. Maka perhatikan posisi ibu pada suami ibu. Karena sorga dan nerakamu ada pada suamimu. Nah, itu. Sikap istri kepada suami sepenuhnya tunduk patuh dan taat kecuali satu. Tidak ada alasan bagi seorang istri untuk tidak tunduk patuh dan taat kepada suami kecuali satu. Apa itu? Ketika suami ibu menyuruh ibu bermaksiat kepada Allah, barulah ibu tidak boleh taat kepada suami ibu. Selain itu tidak boleh. Tapi suami yang bagaimana, Ustaz? Siapa suruh ibu pilih suami seperti itu? Ah, itulah. Hah? Maka kewajiban kita adalah menyampaikan. Setelah ibu sampaikan, doakan. Nah, kalau tak didengar juga, panggil Pak Ustadz. Mungkin kalau ibu yang menyampaikan tak didengar, panggil Pak Ustadz yang menyampaikan. Undang dia ke rumah. Bikin pengajian di rumah, suruh suami ibu duduk di dalam rumah tersebut. Maka dosanya bagi dia. Maka dosanya bagi dia. Kalau ibu mampu bersabar, maka surga bagi ibu. Makanya sabar itu berat atau ringan, ibu-ibu? Berat. Makanya karena berat balasannya apa? Kalau ringan balasannya kipas angin, ibu-ibu. Karena beratnya lah sabar di hadapan Allah, maka balasannya surga. Tak ada manusia yang sempurna, tak ada manusia yang tak lalai dan tak lupa berbuat dosa. Hah? Ya kan? Maka dosa itu bagi dia, ibu-ibu. Kesalahan itu dosa dia, tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selama dia tidak memerintahkan ibu kepada bermaksiat, ibu wajib taat.
Maka dia berdosa. Maka suami ibu berdosa kalau dia melalaikan amanah dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami kepada istrinya. Mardosa ya, besar dosanya seorang suami yang melalaikan amanah. Termasuk itu tadi yang dilakukan yang ibu sebutkan. Maka dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti ada pembahasan insyaallah, mudah-mudahan. Lain kali akan kita bahas pembahasan tentang bukan pembahasan 4 kunci surga bagi ibu-ibu. 4 kunci surga ibu-ibu. Hanya 4. Kalau ibu-ibu sanggup menjaga yang 4 ini, insya Allah surga bagi ibu. Nanti tambah panjang lagi waktunya. Oh, sekilas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu wamsaha wa shamat sahraha wa hasanat farjaha wa ta'at zawjaha, qila laha udkhulul jannah min ayyi abwabil jannati syi." Tapi berat loh rasa ibu onon. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma 4 yang ibu perlu jaga. 4 ini saja kalau ibu sanggup menjaga, surga bagi ibu-ibu. Bahkan tidak hanya surga, bahkan ibu bisa memilih surga pintu mana saja yang ibu inginkan. Iya, 4. Hanya 4. Bahkan ibu bisa Allah pilihkan besok di hari akhirat. Ibu bebas memilih pintu surga mana yang ibu memasuki. Apa itu? Tak lanjut dong. Apabila seorang wanita dia menjaga sholat 5 waktu. Idza shallatil mar'atu wamsaha, apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya. Wa shamat sahraha, dia berpuasa pada bulan Ramadan. Ya. Idza shallatil mar'atu wamsaha wa shamat sahraha wa hasanat farjaha wa ta'at zawjaha. Apabila dia menjaga sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya daripada yang tidak dihalalkan, kecuali terhadap suaminya. Kalau kepada suami, ibu wajib menyerahkan. Wa ta'at zawjaha, dan taat terhadap suami. Taat terhadap suami. Yang paling berat ini nomor 4 biasanya ibu. Jodmu nu nama ngalo saja ribut tadi. Wa ta'at zawjaha. Maka kata Allah, kilalaha, kelak kalau ibu sanggup menjaga yang 4 ini, tidak perlu 2 tangan ibu. Hanya cukup 1 tangan dan 4 jari. Dan ini bisa dihitung, ibu tak perlu menghafal. Maka kata Allah, kelak di hari akhirat, kilalaha, maka akan diumumkan di hadapan orang banyak. Bayangkan ibu, akan dipanggil nama ibu di hadapan orang banyak di hari kiamat. Apa kata Allah? Kilalaha, dikatakan kepadanya, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga min ayyi abwabil jannati, dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Jagalah yang 4 ini. Tapi ini berat. Salat berat. Saya bilang tak berat. Berat. Makanya balasannya surga. Tapi kalau ibu-ibu bersabar, salat, puasa Ramadan, menjaga kehormatan ibu-ibu. Saya nggak usah cerita sekarang wanita sekarang bagaimana. Lihat TikTok. Saya usah cerita. Di TikTok itu ibu bisa lihat. Ya ibu. Iya itu. Iya. Tetap ibu bersabar. Kewajiban ibu adalah bersabar. Ya masih. Sebelum dia mengatakan kata cerai, maka dia masih sah sebagai suami ibu. Besar sekali. 1 juta kali dia hidupnya marsara. Kalau dia belum mengatakan saya ceraikan engkau atau saya tolak engkau, maka itu tidak jatuh talak. Usirakot kononnya, aru 1 juta kali dokonnya. Kan usirakot kononnya do. Napa do menjatuhkan talak ya? Saya jatuhkan talakmu nih. Maka ngui suri ako mulak tu bagas ni orang tua man, sapay do. Nagot mo disuruh mulakon.
Nah, itu dia ya. Mungkin itu penjelasan saya, Bu. Nah, boleh nanti setelah ini kita ngobrol-ngobrol. Mungkin ada ibu-ibu yang punya keperluan yang lain. Ya, mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa membahas. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak bosan dengan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sedikit sebelum saya tutup dengan doa. Itu tadi di tangan ibu-ibu ada brosur umroh. Ya, saya sedikit menjelaskan. Minta sedikit lagi waktunya, Bu. Mohon bersabar. Itu di bulan Muharram. Muharram berarti setelah Idul Adha. Setelah Idul Adha kita ada paket umroh, harganya 26.500.000. Kita lagi promo. Berangkatnya nanti insya Allah dari Malaysia, transit dari Malaysia langsung menuju Makkah. Ya, langsung umroh terlebih dahulu, baru nanti ke Madinah. Harganya 26.500.000. Di sana ada hotelnya jelas. Jadi ibu-ibu kalau mau milih travel umroh, maka lihatlah jumlah harinya berapa hari, hotelnya apa, pesawatnya apa. Ya, kalau ibu-ibu belum punya rezeki, nah pedong efek Ustadz, maka berniatlah. Pasang niat, bagaimanapun caranya mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita kedua tanah suci. Nah, kalau ada yang mau mendaftar silahkan hubungi saya, atau boleh juga nanti dari tuan rumah ini ada juga adik beliau yang ikut bersama kita di Mabitur. Insya Allah di bulan 7 masih ada kursi yang tersisa. Kemudian juga nanti kalau mau umroh bersama saya insya Allah di bulan Agustus, di halaman belakang saya insya Allah berangkat di bulan Agustus. Kalau tidak ada halangan di pertengahan tanggal-tanggal 18 atau 20. Nah, kalau ibu-ibu ada yang mau berniat berangkat umroh bersama saya bulan Agustus, silahkan mendaftar. Insya Allah kantor kita ada di Jalan Tanah Batu hari ini di samping Gang Dame 2 ya. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan Ibu. Yang 12 hari ini sama di 12 hari sama di perjalanan. 5 hari Makkah, 5 hari Madinah, 2 hari di perjalanan ibu-ibu. Dan ongkos ini yang 26.500.000 itu belum termasuk ongkos keberangkatan ibu dari Sidimpuan menuju Medan pulang pergi, dan juga belum termasuk paspor ibu. Ada keterangan di bawah, paspor ada 350. Penginapan kita di Medan, hotelnya adalah Hotel Bandara Anara Sky, langsung penginapannya di bandara. Dan kita ada biasanya 3 kali manasik umroh, sekali di sini, sekali di sini, sekali di bandara, sekali lagi ketika sudah sampai di tanah suci. Ada masuk dengan hotel di Medan? Belum Bu. Hotel di Medan itu nanti lain lagi. Itu ongkos keberangkatan ibu. Hotel di Medan satu orang kita kenakan biaya 250.000 sekamar berdua. Jadi satu hotel 500, satu orang bayar 250.000 sekamar berdua. Jadi karena satu kamar 2 orang, jadi ibu nanti biayanya lebih murah 250.000 satu orang. Nah, hotelnya langsung Bandara Anara Sky. Dan ini saya menginformasikan besok kita ada manasik umroh di ini apa? Di aula Masjid Raya Abror. Besok ada kita manasik umroh insya Allah jam 9, gratis untuk umum. Kalau ibu mau ada tertarik silahkan daftar ke saya. Nah, nanti kita kasih tahu ke admin biar kita siapkan makan ibu besok di tempat acara. Ada yang mau ikut gratis manasik umroh besok di aula Masjid Raya Abror, bukan di masjidnya, di aulanya. Ada yang mau ikut? Jam 9 pagi. Kalau ada tadi nomor saya udah dibagi. Nah, nomor saya tadi ibu-ibu 0823 67554487. Kalau ada yang mau ikut besok untuk manasik umroh silahkan didaftar. Biar malam ini saya sampaikan ke admin, ibu besok ikut manasik umroh gratis. Nah, pedong efek Ustadz Marsya ajar jolo. Pelajari dulu ilmunya dan memang sebagusnya seperti itu. Ada yang mau ikut? Nomor saya ulangi, ada di situ. Mohon maaf. Di nomor saya ada di brosur Ustadz Martua 0823 67554487. Kalau ada yang berminat Bu, nanti WA saya. Besok ada manasik umroh gratis jam 9 pagi insya Allah. Silakan di WA saya, nanti saya akan sampaikan ke admin. Itu ya Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang umroh? Tidak ada. Kalau tidak ada lagi, sedikit lagi. Di sini ada, saya punya produk, mohon maaf. Ini ada madu. Madu ini adalah madu hutan asli. Madu ini adalah langsung kita kawal panennya.
langsung kita kawal panennya, tidak kita lepas sampai ke pohonnya dan sampai di rumah. Nah, jadi kenapa berbeda warnanya Ustaz? Bagaimana kata Allah bahwasanya memang madu itu berbeda-beda warnanya. Sebagaimana di surah An-Nahl. Jadi mana tahu ada ibu-ibu yang membutuhkan madu asli hutan belantara, ada di kita. Tersedia dari ukuran 500 ml, yang ini 250 ml, yang terkecil itu 125 ml. Mana tahu ada yang butuh. Yang ini harganya 60.000. Yang ini harganya 100.000, yang lebih besar 500 ml harganya 180.000. Nah, jadi ini adalah madu, adalah obat daripada segala obat. Nah, mana tahu ada yang butuh, silahkan nanti ibu-ibu WA saya, nomor saya sudah ada sama ibu-ibu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Insya Allah madu ini terjamin dunia akhirat, dan saya baru melihat hanya penjual madu ini yang berani menjamin ini, dan saya sudah melihat sendiri. Itu ibu-ibu, kalau tidak ada lagi, kita tutup dengan doa. Boleh kita nanti bincang-bincang setelah ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hampir jam 6. Marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan bersama-sama. Astaghfirullahalazim. 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 Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaina wa ummahatina, wa ila jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa khususan ila almarhumah Hajjah Nur Hamidah Lubis binti Burhan Lubis, wa la hadihin niyat, wa khususan ala hadihin niyat, wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimin sultanik. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi, waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna bil iman wa amitna bil iman wa surna bil iman wa lailal jannata mal iman. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruana wa tawassuna wa tambudana wa tammim taqassiruna ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa khususan ila almarhumah Hajjah Nur Hamidah Lubis binti Burhan Lubis. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasih madawalahum waqsilhum bil mai wasalli wal barani wa naki min al-wataya kama yanqasamul biar min ad-danas yamtil hudaron wa min dari wa lan wa min ahlihi wa dahil jannata mal abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabtinna ba'da waghfir lana wa la walidina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ifina bi halalika an haramika wa 'ani fadlika amman siwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana a'udzina an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa ana amala sholihan tardahu wa asli lana dzurriyyatana wa inna tubu ilaika wa inna minal muslimin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina fi Palestin.
Allahumma ansur muslimina fi Palestin wal mujahidina fi kulli biladil muslimin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.